Nabi bila mana dihampirkan kepada dia makanan, maka dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, berkatilah kami pada rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Adapun hadis ini terdapat seorang perawi namanya Ibn Abi Zu'aizi'ah. Ada seorang perawi nama dia Ibn Abi Zu'aizi'ah, yang mana perawi ni kata Ibn Hibban dalam Majruhin, dia ni perawi yang terlalu dhaif. Al-Bukhari terlalu mengatakan dia ni munkarul hadis jiddan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, nanti kalau kelihatan ada kawan di sebelah tiba-tiba bismillah, loh ente kok lapar sekali kelihatannya, inilah hadis yang sahih akhi. Padahal saking kan laparnya. Jadi kalau gitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar nggak boleh kita baca. Boleh, karena cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada riwayatnya yang kadzab pendusta, dia masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadhail a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga baik-baik saja. Seperti biasa teman-teman ya, jom di video kali ini kita mengaji kepada dua ustadz di Malaysia dan Indonesia. Ada Dr. Rozaimi dan juga ada Ustadz Abdul Somad. Ini berkaitan tentang atau pasal bab lah teman-teman, kita sebut sebagai bab doa makan. Ada sebagian ulama mengatakan doa makan itu hadisnya dhaif teman-teman ya, dhaif yang tidak perlu kita lakukan karena Nabi tidak pernah baca doa itu, seperti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sedangkan kata Ustadz Abdul Somad, boleh, itu doa makan yang sebenarnya. Lantas yang di mana yang harus kita ikutin teman-teman ya? Sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Kita belajar terlebih dahulu, nanti kesimpulannya di akhir video mana yang lebih baik kita ikutin. Pendapat-pendapat daripada dua ustadz ini, kepentingan atau kelebihan mengamalkan doa yang sahih seperti doa makan teman-teman ya. Ini Dr. Rozaimi. Oke, seperti biasa sebelum kita mendengar ceramah kali ini, saya Merreact TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaat juga kepada kita di kiamat nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz jelaskan berkenaan doa sebelum makan. Allahumma barik lana. Ada yang mengatakan ikut sunnah dibaca setelah habis makan. Betul ke? Dia ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Sunni. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah, kalau tak silap saya, Ibnu Sunni meriwayatkan dan Imam Nawawi bawa riwayat ini dalam Al-Azkar. Imam Nawawi kata dalam hadis tu, dia kata kana Nabi SAW idza qurriba ilaihi ta'am yaqul Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabi bila mana dihampirkan kepada dia makanan, maka dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, berkatilah kami pada rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Adapun hadis ini terdapat seorang perawi namanya Ibn Abi Zu'aizi'ah. Ada seorang perawi nama dia Ibn Abi Zu'aizi'ah, yang mana perawi ni kata Ibn Hibban dalam Majruhin, dia ni perawi yang terlalu dhaif. Al-Bukhari terlalu mengatakan dia ni munkarul hadis jiddan. Periwayat hadis munkar, banyak riwayat hadis munkar. Abu Hatim juga berkata periwayat hadis munkar, dan dia bersendiri dalam riwayat ni. Maka hadis ni sebenarnya dhaif, berat, hadis munkar. Bukan baca doa tu munkar. Kena faham istilah kaum. Bila kita hadis munkar, bukan bagi baca tu Masya Allah munkar kau buat ni. Sebab orang salah faham, dia kata tengok geng-geng Pak Wahab ni, baca doa pun munkar. Dah, bukan, hadis tu munkar, riwayat tu munkar. Bila mana riwayat tu munkar, tidak boleh diamal dalam fadailul a'mal. Tapi oleh kerana bab ni bab doa, doa ni luas, tak ada hadis pun boleh doa. Betul? Tak ada hadis boleh doa. Tak tunggu hadis doa ni. Kita kata bolehlah berdoa. Tapi adakah dia khusus untuk makan? Tak. Dia tak khusus untuk makan. Jadi selama ini apa yang kita doa sebagai doa makan itu adalah
hadis dhaifun jiddan, teman-teman. Hadis yang sangat-sangat tidak boleh kita amalkan. Doa-doa yang tidak boleh kita amalkan. Lantas, selain doa itu kita harus baca doa yang macam mana, teman-teman ya? Allahu Akbar. Yang mana Nabi SAW bila dia nak makan, dia cuma baca bismillah. Itu hadis yang sahih. Bismillah makan. Bismillah minum. Samillah. Boleh ke kita nak baca doa tu? Boleh. Selagi mana kita tak sandarkan pada Nabi dan kita tidak ada iktikad dia adalah doa khas untuk makan. Orang bagi hadiah kita atas pentas. Ustaz, diminta VIP kita untuk naik ke pentas, menerima hadiah daripada kami. Orang bagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Okey. Sebab doa kena. Ya Allah, berkatilah kami apa yang kau telah berikan pada kami. Betul? Jangan kata dah tua pun bodoh. Baca doa. Ada baca doa makan masa terima hadiah. Tu plat besi lah mangkuk, bukannya makan. Tak. Rezeki. Lain macam sekarang ustaz hari ni. Jangan cakap itu. Dia bukan doa yang khusus untuk makan. Ada riwayat daripada Urwah ibnu Zubair, dia baca doa ni lepas makan. Atau saya kata dia bukan doa khusus untuk makan. Ibnu Urwah baca lepas makan. Maka dia tidak sahih dari sudut sanadnya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bismillah. Jadi teman-teman ya, doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu doa yang bukan untuk doa makan. Tapi selama ini kita mengamalkan doa itu, teman-teman. Cukup dengan mengatakan, cukup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah sesuai dengan anjuran Nabi katanya, teman-teman. Tapi agak apa-apa, saya tetap akan baca doa seperti itu. Kita dengarkan doa makan yang benar sesuai hadis. Ternyata masih banyak yang tidak tahu. Ini Ustadz Abdul Somad. Oke, jom. Hadis sahih. Bismillah. Adapun yang panjang itu hadisnya dhaif. Alhamdulillahillah. Yang panjang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Oh, dhaif berarti ya. Oke, nanti kalau kelihatan ada kawan di sebelah tiba-tiba Bismillah. Loh, ente kok lapar sekali kelihatannya. Inilah hadis yang sahih, akhi. Bahwa agama yang mengajarkan paling awal bangun adalah agama kita. Kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku fi bukuriha, paling pagi. Jadi berkah itu ibarat burung yang berterbangan. Burung merpati dilepaskan dari sarang sebanyak 100.000 ekor terbang. Maka mana pohon yang paling rimbun, di situ dia akan hinggap. Kalau burung itu dianggap sebagai keberkahan, simbol berkah, maka mana yang paling tinggi dahannya, pucuknya, di situ dia akan hinggap, karena itu yang dia temukan duluan. Begitulah pagi ini. Siapa yang paling awal bangun paginya, itulah pohon yang paling tinggi, di sanalah keberkahan paling awal hinggap. Jadi siapa yang bangun tadi jam 3, dia yang paling banyak berkah dia dapatkan. Tapi berkah itu sesuatu yang immateri. Bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh dengan tangan, bisa ditangkap dengan panca indera, materi. Yang tidak bisa ditangkap non materi. Atau bahasa lainnya fisik dengan psikis. Loh, itu dia dari tadi kok senyum-senyum sendiri. Mohon maaf Pak Ustadz, dia sakit. Tapi kelihatannya badannya sehat. Sakitnya psikis, tidak kelihatan. Bahasa Arabnya yang satu zahir, yang satu batin. Makanya selalu kita mohon maaf zahir dan batin. Dalam lagu bahasa Indonesia begitu juga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan ini yang kelihatan. Sedangkan dengan bangun pagi, kita bukan sedang membangun badan fisik saja. Bahwa orang mengatakan siapa yang bangun pagi dia yang paling sehat, tidak dapat dipungkiri. Tapi kita lebih dulu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, batin kita sudah menjalin hubungan dulu dengan Allah. Terbuka pintu mata, maka yang pertama dia sebut adalah nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Walaupun ibu paling sayang dengan bapak, tak mungkin ibu waktu bangun pagi, oh Mas Parno. Mohon maaf kalau kebetulan namanya. Yang pertama kali diikatkan hidup dengan Allah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah,
Dalam riwayat lain, walam yubda bi bismillah. Semua amal yang baik kalau tidak dimulai dengan nama Allah, maka dia tidak bisa menjadi amal. Semua bangun pagi ini. Allah. Orang Singapura sudah bangun pukul 4 karena mereka masyarakat paling aktif, ekspor importnya maju, ekonominya. Orang Barat sudah bangun. Yang paling awal bangun orang Jepang karena matahari lebih dulu terbit di tempat mereka. Bahwa cerita bangun, ya menurut jam bangun. Tapi bangun kita bernilai ibadah yang bisa dibawa mati menghadap Allah. Kenapa begitu? Karena bangun kita menyebut nama dia, Bismika. Itu kalau mau tidur. Tapi kalau pas bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itulah makna innamal a'malu binniyat. Segala amal dinilai dengan niatnya. Nanti saat amal kita dihitung di hadapan Allah SWT, semua orang beramal, wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Semua amal mereka kami tunjukkan di depan mata mereka. Ini amalmu, ini ibadahmu, ini. Faja'alnaha haba'an mansura. Kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan, tak bernilai di hadapan Allah. Kenapa tidak ada nilainya? Karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi masuk toilet kamar mandi pun menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Memasukkan makanan ke mulut pun menyebut nama Allah. Ya gulam, wahai anak kecil, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat darimu. Samillah, sebut nama Allah. Bismillah. Hadis sahih. Bismillah. Adapun yang panjang itu hadisnya dhaif. Alhamdulillahillah. Yang panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, nanti kalau kelihatan ada kawan di sebelah tiba-tiba Bismillah. Loh, ente kok lapar sekali kelihatannya. Inilah hadis yang sahih, akhi. Padahal saking kan laparnya. Jadi kalau gitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar enggak boleh kita baca. Boleh, karena cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadhail a'mal tidak perlu kita permasalahkan antara bismillah dengan Allahumma barik lana, karena kalau kita kelahi antara yang baca bismillah dengan yang Allahumma barik lana, yang ketawa yang nggak baca doa. Jelas tidak ada periwayatnya yang pendusta. Tapi kata Dr. Rozaimi pendusta loh teman-teman ya. Ini terlalu jauh perbedaannya. Saya lebih percaya Ustaz Abdul Somad kali ini. Oke, kita lanjut. Inti dari doa-doa itu sebenarnya supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid, keluar kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai sendal kaki kanan. Simple. Seringkali kita keluar kaki kiri, langsung sendal kaki kiri, yang sendalnya nggak hilang. Tapi sebenarnya apa maksudnya? Keluar kaki kiri, pakai sendal kaki kanan, supaya kita mengingat semua perbuatan kita. Berapa banyak kita berbuat, tapi kita tidak ingat perbuatan kita. Makanya Imam Ibrahim bin Adham, dia melangkahkan kakinya, 1, langkah 2, pas langkah 3, mundur lagi dia ke belakang. Kawannya di sebelah nanya, ngapain langkah 1, 2, langkah 2, langkah 3, mundur lagi. Ketika aku melangkah yang pertama, aku bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti kalau ditanya. Langkah yang kedua, aku juga yakin begitu. Ketika melangkah ketiga, aku mulai ragu, apakah langkahku ini mencari ridha Allah atau tidak. Maka semua nanti akan dihitung di hadapan Allah, mana amal yang kita ingat, mana yang tidak ingat. Berapa banyak orang hafal doa makan, hafal doa pakai baju, hafal doa masuk WC, hafal doa sebelum tidur, hafal doa bangun tidur, hafal, tapi tidak dibaca ketika beraktivitas. Ada sesuatu yang salah dengan memori kita. Oleh sebab itu, fungsi doa-doa adalah zikir, mengingat, sehingga setiap gerak langkah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk tadi ke dalam Allah. Masya Allah. Jelas. Wa barahmatik. Nanti keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau tidak tahu bacaannya Pak Ustaz, bismillah. Bismillah cukup sih sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala. Seperti tukang sisir Firaun ketika akan menyisir keluarganya, keluar dari mulutnya bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain berkata atas nama jabatan, yang lain berkata atas nama kekuasaan, yang lain berkata atas nama harta.
tapi kita tidak demikian. Bismillah. Semua yang dilakukan atas nama Allah menghilangkan kekecewaan, ketakutan, dan kesedihan. Orang yang berkata atas nama jabatan, atas nama kekuasaan, atas nama materi benda, kalau dapat bahagianya luar biasa, kalau tidak dapat stresnya juga luar biasa. Sedangkan orang yang mengatasnamakan Allah, kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat husnuzon sama Allah. Berarti Allah punya rencana yang lebih cantik, yang lebih dan baik indah lagi. daripada itu. Betul. Kenapa? Masya Karena Allah. semuanya atas nama Allah. Dengan nama Allah lah maka rasa sedih, gundah, galau, stres, depresi hilang dari hati seorang hamba. Pucat wajah Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Thur ketika ketakutan melihat kaki kafir Quraisy. Lau absara, seandainya mereka melihat kaki mereka, la absarana, mereka pasti melihat kita Muhammad. Seandainya mereka melihat kaki ke bawah, pasti mereka melihat kita. Apa kata Nabi? Ma dhannuka bitsnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di sini cuma berdua, tidak wahai Abu Bakar, Allah yang ketiga. Kalau kita bertiga, Allah yang keempat. Kalau kita empat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka itulah fungsi dari setiap doa dan zikir, merasakan keberadaan Allah. Ketika kita merasa sepi sunyi, maka Allah bersama kita. Ketika kita merasa kecil dan kerdil, Allah tetap ada. Maka besarkan hati dengan keberadaan Allah. Allahu Akbar. Selesai sholat tetap subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah kultum kita pada subuh kali ini. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Itulah ceramah daripada Dr. Rozemi dan Ustadz Abdul Somad. Membaca memang hadisnya dhaif, tapi tidak dusta. Periwayatnya tidak ada yang berdusta. Sedangkan kata Dr. Rozemi pendusta, dan itu tidak layak dibaca. Bukan doanya, tapi bukan doanya, tapi yang meriwayatkan ini hadis dhaif jiddan, teman-teman, kata Dr. Zaimi. Tapi penjelasan Ustadz Abdul Somad lebih simpel, lebih baik banget, teman-teman. Jadi gak apa-apa, tapi lebih sahih baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tidak baca bismillah, karena menyebut nama Allah ini, apa yang kita lakukan itu akan menjadi yang barokah, menjadi berkah buat kita. Oke, mudah-mudahan video ini menjadi video yang bermanfaat buat kita, ilmu yang barokah, ilmu yang penuh dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita selalu istiqomah membaca doa makan sebelum makan, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala di dunia dan di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Mer React TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa liman nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.